keluarga lain juga. Jadi monggo silahkan yang mau bertanya. Berarti kan mungkin seperti apa tadi? Lebih ke Ibu Ratna ya? Oh iya, Ibu Ratna. jemput ibu seperti Ya, apa? ini pertanyaannya lebih ke Ibu Ratna. Oke. Bu Ratna hari ini kan boleh. Apa kabar nih Bu Ratna sebelumnya? Baru bebas dari bui kan, gimana kesehatan, kondisi kesehatan dan segala macam? Sehat, gemuk. Ya, kalau di penjara kan nggak banyak bergerak, jadi sehat. Tapi ya yang namanya orang bebas ya pasti happy. Tapi mungkin hari ini juga keluarga akan menyambut kepulangan ibu sendiri. Ya nggak sambutan yang muluk-muluk lah. Ini ya kita mau pergi makan itu aja. Mbak Tika gimana perasaannya? Lebih ke Ibu Ratna ya? Iya, kan ke ibu kan? Ya seneng lah pasti. Baik, mungkin ada planning Bu ke depan setelah lolos sendiri, apakah apa yang ingin ibu lakukan, kegiatan-kegiatan apa? Sekarang ini sih mungkin karena rindunya sama keluarga belum terpikir ya. Ada buku yang belum saya selesaikan waktu di tahanan. Mungkin mau bikin teater, mungkin mau bikin film. kalau setelah ini mau ada ketemu dengan siapa aja kira-kira Bu? Apa dari teman-teman aktivis yang dulu atau Aku sementara lagi mau ngosongin kepala, kebetulan lagi libur juga kan, jadi boleh kemana-mana dulu gitu. Mau ada planning liburan mungkin Bu? Planning liburan kemana Bu? Ya mesti dipikir-pikir. Baru bebas hari ini dan agak surprise soalnya nggak tahu kalau hari ini akan bebas. hari ini dari teman-teman aktivis atau teman politisi yang ngucapin selamat Ibu saat bebas itu siapa aja Bu? Belum tahu, Belum tahu. HP-nya belum dibuka. Oh belum bukan. Bu Ratna tadi sempat bilang nggak tahu hari ini bakalan bebas. Apa nggak diinfoin atau memang itu di luar jadwal atau gimana? Saya pindah dari Polda itu agak terlambat karena keputusan pengadilan tinggi tidak kunjung turun. Jadi proses pengurusan bebas bersyarat saya itu jadi agak lambat. Harusnya saya tanggal 19 bebas. Salah satu syaratnya adalah penjaminnya kalau nggak salah anak-anaknya. Mungkin seperti apa prosesnya? Kalau boleh tahu? Penjaminnya kakak saya sebagai penjamin. Kakaknya ya, patung. Kayaknya nggak berat-berat amat. Ya, yang pasti harus dipatuhi ya. Ada wajib lapor juga? Ada. Itu kan sebenarnya hak itu sebenarnya hak semua napi ya. Hak semua napi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama memenuhi persyaratan ya diberikan haknya gitu. Bu Ratna sendiri udah ketemu cucu mungkin hari ini? Ini anak, cucu tadi ada di mobil, tidur. Tadi ada 2 di Pondok Bambu dekat lapas itu rumahnya anak saya yang Udah sempat nomor ketemu 2. tadi? Udah ketemu Ratna. tadi ya. Bagaimana tadi melihat? Ya, dipeluk lama sekali. Senang ini. Tadi hal pertama yang dilakukan Bu Ratna apa setelah bebas? Ini karena ada wartawan di depan ya saya beres-beres. Ya. Sebenarnya yang saya ladenin pertama kali ya. Menyambut awal tahun dengan kebebasan Bu, mungkin apa sih yang Aku sih nggak ada plan-plan kayak gitu kan. Saya tahu kan saya orangnya sangat spontan melihat apa yang terjadi. Ya, kalau semua berjalan baik-baik saja, saya juga akan baik-baik saja. Gitu. Jadi saya belum berpikir apa-apa sekarang ini. Saya lebih senang mengosongkan pikiran saya untuk diri saya, untuk keluarga saya. Berarti juga belum ada terpikir untuk kembali ke politik gitu Bu? Saya ini mohon ya, berulang kali saya katakan saya itu tidak berpolitik. Nah itu mungkin yang salah kemarin saya masuk di timnya Pak Prabowo ya. Salah dalam tanda petik maksud saya. Itu saya sadari saya masuk. Tapi mungkin nggak cocok buat saya mungkin ya. Tapi kan sempat aktif di sebagai aktivis sosial juga Bu. Tapi kan ke depannya awal tahun apa akan mulai lagi Bu? Iya sebagai aktivis ya menolong orang yang tersudut itu sudah menjadi tabiat saya kan ya. Darah daging. Sudah darah daging. Jadi nggak bisa diubah kalau yang itu kan. Mungkin sempat kangen juga Bu di saat masih di penjara gitu Bu. Ada yang lapor juga ada masalah di. Oh iya tapi kan di penjara juga banyak persoalan juga. Ada juga di Polda juga banyak yang saya bantu juga. Artinya kualitas saya sebagai aktivis itu nggak berhenti dimanapun saya berada sebenarnya. Berarti tadi kegiatan di dalam penjara menulis buku. Bukunya sendiri berisi tentang apa aja sih Bu? Sebenarnya itu bentuknya autobiografi, tetapi autobiografi itu saya niatkan
saya ingin orang melihat Indonesia ini melalui kacamata saya selama ini. Orang kan selalu pikir ini Ratna kenapa lain sendiri sih, cerewet sendiri gitu. Saya pengen luruskan gitu, saya pengen kita punya satu pemahaman dengan apa yang aku lihat. Bu, kembali lagi sih Bu, kan kalau mengingat Pak Prabowo sendiri kan dia kan udah mendukung kubunya Pak Jokowi ya di pemerintahan ini. Kalau buat Mbak Bu Ratna sendiri, kira-kira ke depannya sikapnya bakal kayak gimana tuh? Wah nggak tahu, saya belum ketemu Pak Prabowo. Ya. Tiga biru jadi Oh ini stempelnya bebas itu. Di setiap kantor saya harus cap tangan itu di mana-mana. Tadi di mana aja Bu? Capnya Bu? Di lapas sendiri, terus di Kejaksaan Jakarta Timur, terus di Bampas bagian bebas bersyarat. Diinfokan bebas kapan sih Bu sebenarnya? Baru tadi pagi. Mereka baru tahu tadi pagi. Kita sih udah tahu prediksinya itu seharusnya tanggal 19 Desember. Tapi kan memang kita juga udah diminta dari lapas pengertiannya akan mungkin mundur karena kita telat karena antara inkrah dan yang haknya publik untuk bebas itu terlalu singkat gitu. Biasanya orang mengurus itu lebih lama lagi, 6 bulan. Proses pengurusannya terlalu pendek. Begitu mendengar bakalan bebas dari pihak keluarga, apa yang disiapin? Karena kan pagi itu juga tadi kata diinfoin itu baru akan bebas, dan keluarga gimana? Apa coba? Ya begini lah. Berarti kan langsung semangat dan ingin Semangat ya. Semangat lah, semangat. Tadi kakak sih, tapi kebetulan yang jemput. Saya jemput ibu saya di Bapas. Ya semangat lah, semangat. Itu rencananya apa? Kita juga nggak tahu rencana. Ada rencana kumpul keluarga mungkin Mbak, makan-makan atau gimana? Ya, Ibu ini kan bebas bersyarat, mungkin masih ada beban. tapi juga pasti ada izin dari Allah. Dan saya percaya ada sesuatu yang baik di balik kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi saya seperti di lapas, aku nggak berpikir tentang waktu kapan pulang gitu. Saya nikmati aja harinya. Apa yang bisa saya lakukan, saya baca, saya nulis. Gitu. Dan banyak kegiatan juga berarti di dalam. Ya kegiatan yang kita ciptakan sendiri juga kan. Saya kan di lapas juga, di lapas hanya nggak sampai 2 bulan. Jadi sebenarnya happy aja. Kalau saya sih so far nggak, kalau kita bicara beban, awalnya memang saya agak down, ya, tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa ya ini udah terjadi, lalu mau kemana gitu kan. Dan kita nggak bisa marah sama siapa-siapa, apalagi yang Tuhan, kita nggak boleh marah, ya kan. Mungkin masih harus ada wajib lapor atau seperti apa? Ya, akan ada wajib lapor sekali sebulan sampai 21 Agustus tahun depan. Siap. Oke. Mungkin terakhir, adakah hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini sendiri? Insya Allah ada ya, paling nggak buku saya jadi. Itu satu buku yang nggak pernah terjadi, udah berulang kali mau dibikin biografi saya, nggak pernah muncul, akhirnya saya menulis sendiri autobiografi namanya. Ya, itu salah satu hikmah, dan saya banyak belajar. Saya juga termasuk. Insya Allah ada ya, paling nggak buku saya jadi. Itu satu buku yang nggak pernah terjadi, udah berulang kali mau dibikin biografi saya, nggak pernah muncul, akhirnya saya menulis sendiri autobiografi namanya. Ya, itu salah satu hikmah, dan saya banyak belajar. Saya juga termasuk dalam beribadah ya, sorry. Mungkin itu juga bagian dari teguran dari Tuhan. Kapan akan rencana dirilis bukunya sendiri? Rencana rilis Buku itu? bukunya? Kalau insya Allah sih, kalau bisa sih dalam bulan depan ya, dalam bulan Januari, awal Februari mungkin gitu. Rencananya sih sebenarnya tahun lalu, kapan? Tapi ada revisi lagi. Jadi saya revisi lagi. Buat terakhir Bu, kalau misalnya untuk kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya ntar itu kira-kira sikapnya bakal mengkritisi terus atau gimana tuh? Itu kan tabiat saya. Jadi
Saya rasa juga nanti mudah-mudahan Pak Jokowi juga kapok memenjarakan saya, nggak ada gunanya juga orang tua gitu kan. Ya kan ya, ya. Masa kalau saya ngeritik terus saya dimarahin lagi, nggak boleh gitu dong. Kita negara demokrasi. Tugas saya sebagai aktivis adalah mengkritik, itu bantuan saya buat Pak Jokowi. Kalau beliau nggak saya kritik berarti saya tidak sayang sama dia atau saya tidak sayang pada bangsa saya. Ya, jadi kapan mulai mengkritik nggak usah ditanya juga ya. Oke. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih. Terima kasih atas